Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Palestina. Timnas Indonesia akan melawan Palestina pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni 2023. Prediksi daftar susunan pemain yang akan diturunkan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong sebelumnya memanggil 26 pemain untuk menghadapi dua laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta para pemain timnas Indonesia untuk berkumpul di Surabaya, Jawa Timur 5 Juni 2023. Di hari pertama dan kedua hanya 8 pemain yang mengikuti sesi latihan timnas Indonesia. Perlahan-lahan skuad sudah mulai lengkap dengan Sempiternama menjadi pemain terakhir yang bergabung. Dalam pertandingan nanti, ada satu pemain timnas Indonesia yang dipastikan absen. Pemain tersebut adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh sebelumnya sudah bergabung bersama timnas Indonesia sejak 5 Juni 2023. Sayangnya, ia mengalami cedera saat berlatih bersama timnas Indonesia. Sintayong sudah mengkonfirmasi bahwa Sandy Walsh akan melewatkan pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Tentu saja, ini sangat disayangkan oleh pemain naturalisasi itu. Pasalnya dengan cedera itu, Sandy Walsh gagal menjadi debut bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, Sandy Walsh juga gagal debut saat timnas Indonesia menjalani pertandingan FIFA Matchday Maret 2023. Kala itu, Sandy Walsh merasakan cedera bersama klubnya Kevin Michelin sehingga ia tidak bisa datang ke Indonesia. Selain Sandy Walsh, tidak ada lagi pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera. Tentu saja ini menjadi pertanda baik bagi Sintayong. Melawan Palestina bukan pertandingan yang mudah, sebab Palestina kini berada di posisi ke-93 ranking FIFA, sementara timnas Indonesia di posisi ke-149 ranking FIFA. Lanjut ke prediksi daftar susunan pemain, di posisi penjaga gawang Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan Syahrul Trisna. Kiper Persikabo 1973 itu satu-satunya penjaga gawang yang masih dipanggil Sintayong dari edisi sebelumnya. Dua kiper lainnya yaitu Hernando Ari dan Reza Arya. 3 pemain di posisi belakang sepertinya akan diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto akan bertindak sebagai kapten tim. Menuju ke lini tengah akan diisi oleh Maklok dan Rahmat Irianto. Di posisi kiri ada Pratama Arhan dan di bek kanan ada Asnawi Makuala. 3 lini depan timnas Indonesia akan diisi oleh Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman, dan Dendi Sulistiawan. Adapun untuk Sempiternama Everjoner dan Rafael Struijk tampaknya akan diberikan menit bermain pada babak kedua. Kick-off pertandingan timnas Indonesia versus Palestina akan digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI. Striker timnas Indonesia harus efektif saat hadapi Palestina dan Argentina. Dimas Derajat dan kawan-kawan digenjot latihan finishing. Para penyerang timnas Indonesia mulai mendapat latihan dengan intensitas tinggi. Pelatih Sintayong mengarahkan latihan penyelesaian akhir memasuki hari terakhir pemusatan latihan di Surabaya. Waktu yang dimiliki pemain timnas Indonesia tidak banyak. Skuad Garuda harus menjamu Palestina pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Kami latihan pemulihan di set piece. Sebagai pemain depan lebih ke finishing, jadi kami harus memanfaatkan latihan ini. Kalau bisa 1 peluang 1 gol, kata Dimas Derajat, striker timnas Indonesia. Ada 4 nama yang masuk sebagai pemain depan timnas Indonesia. Mereka adalah Stefano Lillipali, Dendi Sulistiawan, Rafael Struijk, dan Dimas Derajat. 4 pemain ini bakal diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Skuad arahan Sintayong itu menggunakan 2 lapangan untuk latihan selama di Surabaya, yakni lapangan Tor dan Stadion Gelora Bung Tomo. Hanya saja para pemain timnas Indonesia mengeluhkan cuaca panas di Surabaya. Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu kota Provinsi Jawa Timur itu memaksa pemain beradaptasi cukup ekstra terhadap cuaca. Lapangan di sini bagus, Piala Dunia kemarin tidak jadi kami yang pakai. Banyak anak-anak datang nonton latihan.
Saya sebagai pemain, semoga bisa memberikan yang terbaik dan semoga bisa meraih hasil yang baik. Imbuh Dimas Derajat. Timnas Indonesia melakoni agenda TC di Surabaya sejak Senin 6 Juni 2023. Mereka bakal menghadapi tantangan yang tak mudah di FIFA Matchday. Menjamu dua tim dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi. Timnas Indonesia kini menduduki peringkat ke-149. Palestina masuk 100 besar dengan berada di posisi 93. Sedangkan Argentina yang berstatus kampion Piala Dunia 2022 ada di posisi teratas. Setelah melawan Palestina, skuad Garuda bakal menghadapi sang juara dunia Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Persiapan kami bagus semua. Satu persatu kami datang, semoga chemistry kami bisa lebih bagus untuk menatap laga melawan Palestina. Saya alhamdulillah lebih baik. Kemarin ada sedikit masalah di lutut. Sekarang lebih baik, ucapnya. Persija Jakarta belum lepas pemain hingga hari ketiga latihan Timnas Indonesia. Sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar di Surabaya masih belum diikuti semua pemain yang mendapat panggilan. Dari 26 nama yang masuk dalam daftar panggilan, baru 15 pemain yang ikut latihan pada hari ketiga. Timnas Indonesia memulai persiapan lebih awal untuk dua laga uji coba FIFA Matchday edisi Juni 2023. Skuad Garuda berkumpul di Surabaya dan memulai latihan pada 5 Juni yang lalu. Latihan perdana Timnas Indonesia digelar dengan kondisi yang miris, sebab dari 26 pemain hanya 8 nama yang hadir. Salah satu pemain yang hadir adalah Sandy Walsh yang datang dari Belgia. Jumlah pemain yang ikut latihan terus bertambah, namun hingga hari ketiga pada Rabu 7 Juni 2023 masih banyak pemain yang absen. Pemain-pemain yang membela klub lokal mayoritas telah melepas pemainnya untuk berlatih bersama Timnas Indonesia. Namun Persija Jakarta belum melepas dua pemain mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk ambil bagian latihan. Saya sampaikan di sini ada dua pemain Persija yang masih ditahan, ucap manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Semestinya Witan Sulaiman dan Rizky Ridho ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub. Mohonlah mengerti karena kami juga menginginkan adanya chemistry antar pemain. Komunikasi timnas dan klub jangan seperti ini lagi, jelasnya. Sebenarnya bukan hanya Persija yang belum melepas pemain. PSM Makassar juga belum melepas 3 pemain mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun PSM mendapat dispensasi karena memainkan play-off wakil Indonesia untuk Liga Champions Asia. 3 pemain PSM yang mendapat panggilan ke Timnas Indonesia adalah Reza Arya Pratama, Yaakob Sayuri, Jens Sayuri. Khusus untuk pemain PSM Makassar, PSSI bisa memaklumi karena mereka sedang menjalani babak play-off AFC Champions League melawan Bali United dengan sistem home and away. Tulis situs resmi PSSI. Sumarji sendiri berharap komposisi pemain Timnas Indonesia khususnya dari klub lokal segera lengkap. Sebab selain soal teknis, pria yang menjadi manajer Timnas U23 saat meraih emas SEA Games 2023 itu menekan faktor nasionalisme. Semua ini demi bangsa dan negara. Jadi saya mohon pengertiannya, ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tegasnya. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga pada FIFA Matchday edisi Juni 2023. Tim racikan Sintayong akan berjumpa Palestina 15 Juni 2023 dan Argentina 19 Juni 2023.